Halo semua sobat Masnang, kali ini kita akan bahas tentang kenapa pakai Bank Jago. Apa bagusnya kalau kamu pakai rekening dari Bank Jago? Perlu kamu ketahui bahwasanya Bank Jago sendiri sudah masuk ke bursa saham ya dengan kode ARTO. Nah, untuk Bank Jago sendiri salah satu rekomendasi bank digital yang cocok banget buat kamu pakai saat ini. Dan andalan buat bebas biaya admin bulanan ya. Gratis transaksi transfer dan juga top up. Dan salah satu bank yang bekerja sama dengan Stockbit dan kamu bisa menghubungkan antara Bank Jago dengan Stockbit ataupun dengan Bibit. Nah, perlu kamu ketahui juga ada beberapa enaknya kalau kita pakai rekening dari Bank Jago ya. Nah, untuk yang pertama adalah bebas biaya admin dan juga tentunya hemat transfer. Tidak ada biaya admin bulanan untuk rekening Bank Jago ini karena salah satu bank digital yang cocok banget buat kamu ambil adalah Bank Jago ini. Selain ada Cbank ataupun ada Superbank. Nah, untuk Bank Jago sendiri bebas biaya admin bulanan. Jadi kamu nggak perlu mikirin uang kamu habis karena biaya admin. Dan yang kedua adalah fitur kantong atau pocket untuk budgeting. Nah, fitur ini bisa kamu atur sendiri dan masing-masing kantong ini bisa kamu atur sesuai kebutuhan. Ini saya kosongkan ya, kebetulan. Jadi kamu bisa atur beberapa kantong, misalkan ini saya hubungkan dengan GoPay dan ini saya hubungkan dengan Bibit. Dan di sini kantong utama, jadi kamu setelah buka rekening Bank Jago, kantong utama ini adalah rekening utama dari rekening Bank Jagomu. Nah, setelahnya kamu bisa menambahkan kantong-kantong lain yang kamu peruntukkan untuk misalkan saja untuk nabung investasi ataupun untuk belanja bulanan, harian atau budgeting untuk belanja mingguan. Supaya nanti lebih tercatat ya. Jadi misalkan saja setiap kantong ini juga punya nomor rekeningnya masing-masing. Jadi kamu tinggal buat kantong baru. Nah, di sini kamu tinggal pilih saja sesuai kebutuhan. Kalau nabung itu nggak bisa dipakai, jadi sistemnya nyimpen terus. Jadi nggak bisa buat bayar. Kalau kamu untuk pembayaran pilih saja yang opsi bayar di bagian sini. Atau kamu pengen buat dana darurat, bisa kamu atur di sini. Pilih yang kantong untuk dana darurat, perjalanan umroh ataupun persiapan haji dan lain sebagainya bisa kamu atur ya. Untuk kurban misalkan, kalau ada tujuan untuk bisa kurban tahun depan, kamu bisa mulai nabung sekarang juga. Atau jalan-jalan, arisan ataupun kantong pribadi lainnya. Jadi salah satu kelebihannya adalah kita bisa budgeting menggunakan rekening dari Bank Jago ini. Dan masing-masing kantong itu bisa kita transfer dari rekening lain karena beda halnya dengan BCA itu ada sistem pocket juga atau kantong, cuman kalau di Bank Jago ini masing-masing kantong itu punya nomor rekening. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah terintegrasi dengan Gojek. Jadi kalau kamu pakai Gojek dengan Gojek Premium, tentunya kamu bisa menghubungkan antara Bank Jago dengan GoPay tabungan seperti ini. Jadi kalau nomornya sama, identitasnya sama, otomatis akan terhubung. Dan kamu bisa manage saldo GoPay-mu lewat aplikasi Bank Jago. Jadi kamu misalkan pengen nambahin di sini nggak perlu top up GoPay. Kamu cukup transfer dari kantong utamamu ke rekening GoPay tabunganmu. Otomatis saldo GoPay-mu akan bertambah karena yang muncul di sini adalah rekening GoPay yang kita gunakan. Jadi cukup terintegrasi dengan GoPay dan juga layanan dari GoPay lainnya kayak GoSend, kemudian GoCard dan sejenisnya ya. Jadi lebih gampang. Jadi yang selanjutnya adalah kantong bersama. Jadi di aplikasi Bank Jago ini kita juga bisa menambahkan kantong bersama. Kalau pengen patungan atau mengelola keuangan bersama dengan teman ataupun keluarga ataupun pasangan, kamu bisa kelola bersama. Caranya tinggal buka saja di halaman kantong atau pocket, kemudian pilih buat kantong. Nah, di bagian bawah di sini ada ya, kantong bersama. Arisan. Kalau arisan lebih mudah dengan fitur tagih uang dan kocok arisan. Ya, mirip bersama ya. Ini bisa kamu gunakan sebagai rekening bersama. Kemudian yang selanjutnya kenapa pakai Bank Jago? Salah satu kelebihan lainnya adalah bunga dan juga deposito. Cuman kalau kamu yang muslim, lebih baik nggak usah pakai bunga dan juga deposito ya. Dan lebih baik kamu juga pakai yang Jago Syariah supaya bebas bunga juga. Jadi
Untuk deposito dan juga bunga ini tergantung kamu ya. Kalau saya sebagai seorang muslim mungkin menghindari yang namanya bunga sekaligus deposito karena ada bunga dan itu hubungannya dengan riba. Ya kembali ke pribadi masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah ada kartu debit Visa dan Jago ID untuk transfer antar pengguna Bank Jago. Dan yang selanjutnya adalah kartu debit Visa dan juga Jago ID. Kalau Jago ID ini bisa kamu gunain untuk keperluan transfer antar pengguna Bank Jago. Sedangkan untuk kartu debit Visa bisa kamu atur ya. Kalau saya nggak pakai kartu debit Visa karena ya memang untuk keperluan cardless kita gunakan di bagian kartu. Kamu bisa request di sini masih belum punya. Kamu bisa buat kartu. Nah, di sini kamu bisa pilih kartu digital Pro versi digitalnya atau kartu Jago. Jadi bisa pilih yang Visa sehingga kamu bisa dapat jatah penarikan. Biasanya sih tergantung level di Bank Jagomu. Rata-rata kalau baru daftar ya biasanya dapat 3 kali bebas tarik tunai di ATM mana saja menggunakan per bulannya. Rata-rata ya untuk level paling bawah. Dan tentunya ini cukup asik juga karena tentunya untuk awal-awal untuk pembuatan kartu ATM ini tanpa kena biaya, sedangkan untuk selanjutnya baru dikenakan biaya. Kemudian yang terakhir, tentunya kamu bebas biaya transfer ke antar bank tanpa harus dikenai biaya admin. Dan di sini ada kuotanya ya, tergantung level yang kamu pakai. Nah, di sini per bulannya saya dapat hanya 20 kali bebas biaya transfer dan juga top up. Termasuk juga top up Shopee Pay dari aplikasi Bank Jago itu bebas biaya admin. Dan yang terakhir adalah legal sekaligus aman. Jadi Bank Jago ini termasuk bank digital yang aman buat kamu pakai dan salah satu bank digital yang recommended buat kamu ambil karena fiturnya cukup lumayan banyak termasuk budgeting itu yang paling saya sukai karena masing-masing kantong itu punya nomor rekening sendiri bisa ditransfer ke kantong dari Bank Jagomu sendiri. Jadi tergantung kebutuhan juga sih. Kalau saya sih Bank Jago ini tergolong sangat membantu sekali. Apalagi kalau kamu memang untuk keperluan budgeting ini sangat membantu dan juga bebas biaya admin itu yang paling dibutuhkan ya. Dan juga untuk bulanan itu dapat jatah tarik tunai tergantung level sekaligus bebas biaya admin sekaligus bebas biaya transfer masing-masing per bulannya dijatah sesuai level yang kamu punya di Bank Jago tersebut. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan terima kasih, sampai jumpa di next video.